Perkenalkan, nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023049. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Jadi sebagai pemahaman dasar, pajak penghasilan PPh pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi tujuan metode angsuran PPh pasal 25 ini menjadi opsi bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang meringankan keuangannya. Alih-alih harus membayar pajak penghasilan, terutangnya lunas seketika. Dengan adanya PPh pasal 25 ini, maka wajib pajak dapat mencicilnya setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Jadi, ketentuan besar angsuran PPh pasal 25 ini merujuk pasal 25 ayat 1 UU Undang-Undang PPh. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu bagaimana angsuran dilakukan sebelum SPT tahunan disampaikan? Merujuk kepada pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan, PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu. Sedangkan dalam pasal 25 ayat 4 disebutkan, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau disingkat dengan SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah penerbitan SKP. Jadi siapa yang menghitung angsuran PPh pasal 25? Seperti diketahui, penerapan pajak penghasilan di Indonesia menganut sistem self-assessment, yang artinya wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungannya, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilannya. Namun, ada kalanya DJP yang menentukan besar angsuran PPh pasal 25 tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh. DJP berwenang menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu sebagaimana wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka penyampaian SPT tahunan PPh. Wajib pajak membetulkan diri sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dan angsuran bulanan sebelum pembetulan dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan dapat menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 7, yakni bagi wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN, badan usaha milik daerah, BUMD, WP, masuk bursa, dan wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu, dan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Jadi tarif PPh pasal 25 badan berapa persen? Untuk badan, sejatinya tidak ada istilah
berapa tarif PPh pasal 25, karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Jadi pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 ini adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya itu besar PPh terutang dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak PPh pasal 25. Jadi besar PPh terutang itu adalah PPh pasal 29 dibagi 12 bulan sama dengan angsuran pembayaran pajak. PPh 25 itu adalah angsuran pembayaran pajak. Jadi berapa besar PPh terutang yang diangsur setiap bulannya? Cara menghitung penghasilan kena pajak PKP terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, lalu dibagi 12 bulan. Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya atau pembayaran angsuran PPh pasal 25. Ada kalanya pemerintah memberikan insentif pada berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh pasal 25. Guna mengetahuinya, perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini saya sebutkan saja. PPh yang terutang, contohnya ini ya. PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh Badan tahun 2023. Tuan A adalah 50 juta, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Jadi kita skip soalnya, kita langsung ke sanksi telat bayar dan laporan PPh pasal 25. Selain wajib membayar atau menyetorkan angsuran pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak juga harus melaporkan SPT pajaknya. Apabila terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran PPh pasal 25 akan dikenakan tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Cara membayar angsuran PPh pasal 25. Pembayaran angsuran sesuai perhitungan tarif PPh pasal 25, badan maupun pribadi harus menyertakan surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenisnya. Jadi SSP ini berisi kode billing yang dibuat melalui aplikasi billing Mekari Klik Pajak. Untuk melakukan pembayaran PPh pasal 25, tahapannya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu membuat kode billing atau ID billing. Pada proses pembuatan kode billing ini surat setoran elektronik atau disingkat SSE ini dengan jenis pajak 411125 untuk PPh pasal 25. Sedangkan untuk jenis setoran pajak dipilih 100 untuk setoran masa atau bulanan, pilih 200 untuk setoran setahun. Sementara itu untuk SPT tahunan dapat mengisi sesuai tahun pajak, misalnya tahun 2022. Jadi bisa dikunjungi langsung untuk pendaftaran e-billing untuk angsuran pajaknya. Jadi kesimpulannya itu PPh pasal 25 ini merupakan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Meskipun tujuannya untuk meringankan beban, terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya. Metode pembayaran PPh pasal 25 ini banyak diambil oleh wajib pajak agar neraca keuangan yang dimiliki bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu timpang. Tentu pada akhirnya perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya. Namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur atau dicicil, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan karena tidak harus melunasi secara langsung. Besarnya angsuran PPh pasal 25 sesuai Undang-Undang PPh sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan. Dengan memahami apa itu PPh pasal 25, maka diharapkan wajib pajak dapat terbantu dan lebih ringan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jadi guys, angsuran PPh pasal 25 dapat dibayarkan secara online melalui aplikasi e-billing Mekari Klik Pajak. Bisa langsung daftar aja.